Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Putri Mega Aulia dengan NIM 2100029058 dari kelas B. Di sini, saya ingin sedikit menjelaskan terkait pengorganisasian surveillance. Yang pertama ada koordinasi penyelenggaraan surveillance, diarahkan untuk menyelaraskan, mengintegrasikan, mensinergikan, dan memaksimalkan pengelolaan data dan atau informasi agar proses pengambilan keputusan dalam rangka intervensi lebih berhasil dan berdaya guna. Dilakukan oleh seluruh unit surveillance kesehatan maupun antar unit di instansi pemerintah serta pihak-pihak tertentu yang memiliki peran yang relevan dengan kegiatan surveillance. Kegunaan koordinasi jejaring kerja dan kemitraan surveillance digunakan untuk arah identifikasi masalah kesehatan dan atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan, kelancaran pelaksanaan investigasi dan respon cepat, keberhasilan pelaksanaan penanggulangan KLB atau wabah, peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia, serta yang terakhir yaitu pengolahan sumber pendanaan. Selanjutnya, jejaring kerja. Jejaring kerja adalah suatu mekanisme koordinasi kerja antar unit penyelenggara surveillance kesehatan, sumber-sumber data, pusat penelitian, pusat kajian, dan penyelenggaraan program kesehatan, meliputi tata hubungan surveillance kesehatan antar wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Tujuan jejaring kerja yaitu untuk menguatkan kapasitas surveillance, tersedianya data dan informasi yang komprehensif, meningkatkan kemampuan respon cepat terhadap kejadian penyakit dan faktor resiko dalam rangka menurunkan angka kesakitan, kematian, serta kecacatan. Adapun peningkatan kemampuan surveillance kesehatan, di antaranya yaitu jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Kedua, jaringan kerjasama antar unit-unit surveillance kesehatan dengan pusat-pusat penelitian dan kajian, kabupaten atau kota, program intervensi kesehatan, dan unit-unit surveillance lainnya. Ketiga, jaringan kerjasama unit-unit surveillance kesehatan antara provinsi dan nasional. Dan yang terakhir yaitu jaringan kerjasama unit surveillance dengan berbagai sektor terkait nasional, bilateral negara, regional, dan internasional. Selanjutnya, kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan kerjasama antar berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela dan berdasar prinsip saling membutuhkan dan saling mendukung, saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan serta timbal balik. Dalam hal melakukan kesehatan, kemitraan diperlukan untuk melaksanakan program kesehatan hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun tahapan konsep kemitraan, yang pertama, kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan. Yang kedua, kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah. Dan yang terakhir yaitu membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor, lintas bidang, dan lintas organisasi yang mencakup unsur pemerintah, swasta, dan dunia usaha, LSM, dan organisasi massa, serta organisasi profesi. Pelaporan surveillance. Frekuensi pelaporan surveillance bisa dilakukan dalam jam, hari, minggu, bulan, tribulan, semester, tahunan, 5 tahunan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Terdapat pula data SE dengan pengelompokan waktu. Yang pertama W1, membuat laporan KLB atau dugaan KLB Puskesmas dilakukan 1 kali 24 jam sejak informasi diterima. Kemudian, pelaporan KLB ditindaklanjuti oleh Puskesmas, Dinkes, Kabupaten atau Kota, Dinkes Provinsi, dan Pusat. Kedua, KDRS, membuat laporan kasus atau tersangka penderita penyakit potensial wabah oleh rumah sakit, dilakukan 1 kali 24 jam sejak diagnosis ditegakkan. Yang ketiga yaitu W2 atau Awards, laporan darah 3 penyakit potensial KLB atau wabah dilakukan mingguan. Yang keempat, STP laporan data penyakit menular dan tidak menular tertentu dilakukan bulanan oleh puskesmas dan rumah sakit. Selanjutnya,
PWS KLB laporan data jenis KLB yang terjadi dilakukan bulanan. LB1 data morbiditas penyakit dilakukan bulanan. Dan yang terakhir yaitu surveillance khusus atau program PD31, avian influenza, DBD, TBC, HIV, dan lain sebagainya. Selanjutnya surveillance berdasarkan penyelenggaraannya terbagi menjadi dua. Yang pertama surveillance berbasis indikator, laporan bulanan atau STP. Surveillance terpadu penyakit adalah pelaksanaan laporan mingguan atau laporan mingguan yang digunakan adalah sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR atau dalam aplikasi yang biasa digunakan adalah Early Warning Alert and Response System atau EWRS yang merupakan laporan mingguan berbasis web. Surveillance epidemiologi penyakit menular dan surveillance epidemiologi penyakit tidak menular. Dengan metode pelaksanaan surveillance epidemiologi rutin terpadu, beberapa penyakit yang bersumber data puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan dinkes kabupaten atau kota. Kedua, surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis kejadian dilakukan untuk mendapatkan dan memberikan informasi secara cepat tentang penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Pelaksanaan surveillance kesehatan tersebut dapat diperkuat dengan uji laboratorium dan pemeriksaan. Terdapat beberapa contoh jenis laporan di antaranya laporan berbasis puskesmas, laporan berbasis laboratorium, form lab C1 rutin atau bulanan, misalnya seperti puskesmas, rumah sakit, dan dinkes. Form laporan integrasi difteri bulanan, form laporan integrasi campak TN bulanan, dan yang terakhir yaitu form rekap PEKLB. Selanjutnya terdapat evaluasi sistem surveillance kesehatan, merupakan penilaian periodik dari perubahan dalam hasil yang ditargetkan atau sasaran yang dapat dihubungkan dengan sistem surveillance dan respon. Tujuan surveillance yaitu untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan cara menunjukkan bahwa hanya masalah-masalah penting kesehatan masyarakat yang perlu disurveillance. Yang kedua, mencakup saran-saran untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi, misalnya menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu dapat menilai apakah sistem yang ada bermanfaat dilihat dari segi kesehatan masyarakat dan telah mencapai tujuan dari sistem tersebut. Adapun komponen sistem surveillance yang meliputi pengumpulan data, manajemen data, analisis data, diseminasi data, dan respon. Terdapat beberapa atribut surveillance yang meliputi kesederhanaan, fleksibilitas, akseptabilitas, sensitivitas, nilai prediktif positif, kerepresentatifan, dan ketepatan waktu. Selanjutnya, indikator kinerja surveillance adalah ukuran kualitas suatu sistem kerja dalam melakukan kegiatan surveillance. Indikator kinerja surveillance harus sederhana, mudah dilaksanakan, tetapi tetap mengukur mutu atau kualitas kinerja surveillance dengan baik. Setiap satu indikator kinerja surveillance ditetapkan, maka diperlukan beberapa variabel data yang perlu direkam, dihimpun, diolah, dan dianalisis. Banyaknya kegiatan perekaman, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut akan memberikan beban kerja dan mengganggu upaya peningkatan kinerja surveillance. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan sistem surveillance perlu menetapkan sedikit mungkin indikator kinerja, tetapi tetap dapat mengukur kualitas penyelenggaraan surveillance tersebut. Indikator kinerja yang paling sering digunakan adalah kelengkapan laporan, ketepatan waktu laporan, kelengkapan distribusi informasi, terbitnya buletin epidemiologi, dan beberapa penyelenggaraan surveillance tertentu memiliki indikator kinerja yang spesifik. Nah, berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.